Pernah kepikiran gak sih, pas lagi lihat benda-benda di sekitar kita, terus ngebayangin sebuah dunia yang sama sekali beda? Nah, hari ini kita bakal ngulik karya seorang seniman yang jago banget soal itu, mengubah hal-hal yang paling biasa jadi pemandangan yang luar biasa. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana kalau brokoli yang ada di dapur kamu itu bukan sayuran, tapi sebuah hutan lebat yang nunggu buat dijelajahi? Nah, pertanyaan iseng kayak gitulah yang jadi kunci buat membuka seluruh dunia seni Tatsuya Tanaka. Sebuah ide sederhana yang bikin dia ngelihat dunia lewat kacamata yang beda banget dan jadi awal perjalanannya di dunia fotografi miniatur. Oke, kita mulai dari awal ya. Gimana sih ceritanya? Gimana caranya sebuah hobi pribadi bisa meledak jadi fenomena global? Perjalanan Tanaka ini unik banget. Awalnya, dia kerja jadi direktur seni di sebuah perusahaan desain. Ya, jalur karir yang cukup biasa lah. Tapi, di waktu luangnya, dia punya passion lain, ngumpulin figur-figur miniatur. Nah, pas dia mulai iseng-iseng nge-share foto-fotonya di Instagram, sesuatu yang luar biasa terjadi. Responnya positif banget, sampai akhirnya dia nekat buat lompatan besar dan nyiptain profesinya sendiri, jadi fotografer miniatur. Bisa bayangin gak sih, semua ini lahir dari hobi pribadi. Sesuatu yang awalnya cuma buat senang-senang sendiri, ternyata nemuin audiens global di dunia maya. Disitulah dia sadar kalau visinya yang unik ini nyambung ke banyak orang, dan mengubah hobinya jadi panggilan hidup. Dan ngomong-ngomong soal koleksi, ini bukan cuma puluhan figur gitu ya. Tanaka sendiri ngira-ngira dia punya lebih dari 50.000 miniatur. Wow! Itu bukan hobi lagi namanya, itu dedikasi. Dan ya, tentu aja, ada bonusnya nih pas hobinya jadi kerjaan. Tanaka pernah bercanda, katanya bagian terbaiknya adalah istrinya udah nggak ngelarang dia beli figur-figur baru. Wah, sebuah kemenangan kecil yang sangat berarti buat kolektor sejati. Terus, gimana caranya keajaiban ini bisa muncul setiap hari? Ternyata, di balik setiap fotonya yang keren itu, ada disiplin dan ritual kreatif yang luar biasa. Rahasianya apa buat ngasilin ide-ide seger tiap hari? Ternyata simpel banget, kebiasaan dan latihan. Dia ngegambarin dirinya itu kayak koki. Setelah latihan bertahun-tahun, koki kan bisa tuh buka kulkas dan langsung tahu mau masak apa. Nah, Tanaka juga gitu dengan benda-benda di sekitarnya. Bayangin, setiap hari selama 9 tahun terakhir loh, dia nggak pernah absen ngupload karya baru ke situsnya Miniature Calendar. Proses ini butuh waktu sekitar 5 jam, dari mulai mikirin konsep, motret, ngedit, sampai akhirnya di-upload. Komitmen hariannya luar biasa banget. Nah, idenya datang dari mana aja sih? Wah, dari mana-mana. Dia bisa aja lihat kerucut lalu lintas, terus kepikiran itu kayu bakar. Dia juga sering nyari-nyari properti unik di lelang online. Dan yang paling penting, dia sering nanya ke anak-anaknya, menurutmu ini kelihatan kayak apa? Buat dapatin perspektif yang paling polos dan mastiin karyanya bisa dinikmati semua umur. Oke, sekarang kita lihat gimana caranya karya yang personal banget ini bisa menembus batas-batas budaya dan bahasa dan akhirnya punya penggemar di seluruh dunia. Kuncinya itu ada di tema-tema yang dia pilih. Tanaka sengaja fokus ke hal-hal yang universal. Pergantian musim, momen-momen kebersamaan, perayaan. Ini kan pengalaman manusia yang sama, nggak peduli kita tinggal di mana. Karyanya jadi nggak butuh terjemahan lagi. Nah, ini ada cerita menarik yang nunjukin gimana audiens yang beda tuh berinteraksi sama karyanya. Waktu pameran di Taiwan, dia merhatiin kalau fans lokal di sana suka banget selfie sama karyanya terus di-share rame-rame. Sementara fans dari Jepang biasanya cuma foto karyanya aja dan lebih jarang di-share. Pengamatan budaya yang menarik banget ya. Dan pada akhirnya, ya inilah yang jadi bensinnya dia. Kesadaran kalau ada orang-orang di seluruh dunia yang nungguin karyanya setiap hari, itu yang ngasih dia kekuatan buat terus berkarya dan melewati batas imajinasinya sendiri. Jadi apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Ini bukan cuma soal mengagumi karya orang lain, tapi juga tentang mengubah cara kita melihat dunia kita sendiri. Ini pesan dari Tanaka langsung buat kita semua. Di tengah kesibukan kita, dia ngajak kita buat berhenti sejenak, lihat sekeliling, dan coba temukan keajaiban yang tersembunyi di benda-benda yang kita anggap biasa aja. Jadi, ya, saya mau tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Stapler kamu, klip kertas, cangkir kopi, kalau kamu lihat dari sudut yang beda, kira-kira dunia miniatur apa yang lagi nunggu buat ditemukan?